Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas pertemuan yang minggu lalu, pertemuan yang kedua. Jadi pertemuan ketiga ini nanti kita akan bahas berbagai materi baru seperti hubungan data mining dengan bidang ilmu lainnya, kemudian klasifikasi proses data mining yang sudah kita bahas ataupun sudah kita kenal ada sebanyak 6 klasifikasi algoritma ataupun klasifikasi dari pengelompokan proses data mining itu sendiri. Minggu lalu kita sudah membahas sedikit mengenai konsep dasar dari data mining. Nah, di sini kita sudah membahas mengenai apa itu data mining, kemudian mengapa data mining itu muncul, apa yang mendasarinya, apa tujuannya, dan apa manfaat daripada data mining, dan juga sedikit pada terakhir di pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas mengenai business intelligence, yaitu salah satu nama lain daripada data mining yang mana tujuannya saja yang berbeda. Dan sedikit yang mungkin saya review saja sedikit, yaitu mengenai mengapa data mining itu muncul ya, karena data yang diproduksi oleh manusia itu berjumlah sangat besar dan bahkan pertumbuhan datanya itu tidak lagi per hari ataupun per minggu ataupun per bulan, malah dihitung per detik dan kapasitasnya juga sudah sangat-sangat besar sekali. Ini bisa kita lihat dari data astronomi yang dilakukan survei oleh Slandis Digital Sky, kemudian ada Large Synoptic Survey Telescope. Data di bidang astronomi saja itu sangat banyak sekali. Bahkan untuk satuan data itu saat ini juga sudah sampai ke yottabyte. Nah, berikutnya juga kita juga membahas juga contoh penerapan ataupun contoh penggunaan data di berbagai platform sosial yang lainnya seperti YouTube, seperti Twitter, Facebook, Google gitu ya. Ada sangat banyak sekali. Dan ini data di tahun 2015 di mana di saat ini data itu jauh lebih banyak karena pengguna dari internet itu sendiri saat ini meningkat cukup drastis. Oke, lanjut. Kemudian mengapa data mining? Ya, mengapa data mining itu perlu gitu ya, ataupun mengapa harus data mining? Karena menurut John Naisbitt dalam bukunya We are drowning in data but starving for knowledge. Ya, maksudnya adalah kita itu ditenggelamkan oleh banyak sekali data karena kita memproduksi data yang sangat banyak setiap harinya, tetapi kita itu sangat butuh, sangat menginginkan suatu pengetahuan dari data yang banyak tadi, gitu ya. Sehingga diharapkan dengan data mining kita mendapatkan suatu informasi, suatu pola, suatu rumus, ataupun sesuatu yang penting yang bisa kita gunakan sebagai dasar pengambil kebijakan, dasar untuk mengambil keputusan dalam menentukan arah dari perusahaan ataupun instansi ke depannya. Nah, itulah mengapa data mining. Ini adalah simulasi data mining, bagaimana data mining itu diolah, dimulai dari mengumpulkan data-data dalam bentuk hard copy, soft copy, kemudian diolah melalui data pre-processing data, dihilangkan semua noise datanya, dan juga nanti diubah menjadi dataset. Sehingga dengan dataset inilah baru bisa diolah menggunakan algoritma yang ada pada data mining. Seperti yang kita bahas pada minggu yang lalu, ada 6 klasifikasinya, ada klasifikasi, ada clustering, ada asosiasi, ada estimasi, dan ada forecasting ataupun prediksi. Nah, di masing-masing itu nanti datasetnya sendiri juga akan berbeda-beda. Nanti kita akan lihat
seperti apa bentuknya, itu akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, seperti ini gambarannya dataset, kemudian nanti diolah dengan klasifikasi data mining tadi, berikut juga dengan algoritma yang digunakan pada masing-masing klasifikasi proses data mining tersebut. Kemudian nanti akan menghasilkan output berupa teks, berupa grafik, berupa scatter plot, berupa decision tree, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu yang kita bahas pada minggu lalu, gitu ya. Kemudian berikut juga ada beberapa definisi mengenai data mining itu sendiri. Kemudian nama lain dari data mining itu juga kita bahas sedikit pada minggu lalu. Seperti ada knowledge discovery in database, knowledge extraction, pattern analysis, information harvesting, dan juga business intelligence. Kemudian apa sih itu data mining? Ya, ada himpunan data, ada metode data mining untuk mengolahnya, dan ada pengetahuan yang dihasilkan dari pengolahan data mining tadi. Nah, di mana pengetahuan ini nanti digunakan untuk mengambil kebijakan ataupun keputusan dalam untuk membangun instansi lebih baik ke depannya. Kemudian ini juga beberapa definisi data mining dari beberapa ahli. Saya rasa juga sudah diketahui dan sudah dicatat mungkin. Berikutnya, nah ini juga terakhir kita bahas juga mengenai perbedaan data, informasi, dan juga pengetahuan. Nah ini contoh data dari kehadiran pegawai. Di sini datanya ada NIP, ada tanggal, ada datang dan pulang. Di sini belum ada informasi karena belum ada datanya belum diolah sehingga tidak ada belum bernilai apa-apa, belum memiliki arti gitu ya. Contoh, di sini ada NIP, tanggal datang dan pulang, belum memberikan sesuatu tentang keterlambatan misalkan, ataupun pulang cepat misalkan, ataupun mangkir misalkan gitu ya. Nah, itu belum terlihat di sini. Sehingga ini masih disebut dengan data. Berikutnya ketika itu diolah dan dilakukan rekapitulasi, maka inilah yang disebut dengan informasi, di mana kita bisa mengetahui masing-masing dari pegawai masuknya berapa kali, alfa berapa kali, cuti berapa kali, sakitnya berapa kali, serta telatnya berapa kali dalam satu bulan itu. Seperti yang bisa dilihat pada slide ini. Berikutnya juga pengetahuan. Pengetahuan adalah apa sih yang kita dapat, yang kita terima, yang kita proses di dalam otak kita dari data dan informasi yang telah kita pelajari tadi. Contoh, di data dan informasi sebelumnya itu menjelaskan tentang kehadiran pegawai. Nah, di sini ada pengetahuannya berupa terlambat, pulang cepat, izin, dan alfa. Tentunya nanti ini juga bisa berbeda-beda sesuai dengan kasusnya masing-masing, atau mungkin ini juga bisa ditambahkan dengan kategori-kategori yang lainnya, bukan di 4 kategori ini saja. Kemudian juga dikelompokkan per hari dari Senin sampai dengan hari Jumat, sehingga dilihat berapa banyak yang terlambat pada setiap harinya, berapa yang pulang cepat, berapa yang izin, dan berapa yang alfa. Sehingga di sini diperoleh suatu kesimpulan bahwasanya pada hari Senin yang terlambat itu cukup banyak, ada 7 orang, sedangkan yang pulang cepat pada hari Senin itu ada 8 orang. Sehingga di sini nantinya si pembuat keputusan ataupun yang membuat kebijakan akan menentukan suatu keputusan baru, kebijakan baru, sehingga diharapkan pekerjaan menjadi tetap optimal, tetap baik, dan keuntungan perusahaan tidak berkurang gitu ya. Contoh saja, pada kasus ini perusahaan melakukan penataan jam kerja, melihat dari hari Senin banyak yang terlambat dan hari Jumat yang banyak pulang cepat. Sehingga di sini kebijakannya adalah Senin dimulai jam 10, Jumat diakhiri jam 2. Sisanya yang tadinya harusnya masuk jam 8 ataupun pulang jam 5 itu dikompensasi ke hari lain. Jadi bisa jadi di hari Selasa nanti pulangnya jam 8 malam, ataupun di hari Kamis pulangnya juga jam 8 malam, karena dikompensasi 2 jam dan 2 jam pekerjaannya ke hari
lainnya, sehingga 4 jam totalnya. Itu contohnya. Nah, berikut terakhir yang kita bahas minggu lalu adalah mengenai business intelligence. Nah, di business intelligence ini adalah berupa piramida dari prosesnya, di mana kita tahu semakin ke atas maka itu adalah semakin meruncing, dan itulah yang menjadi top positionnya gitu ya. Nah, di sini kemarin juga kita bahas, ada juga dikategorikan dari beberapa orang yang mengerjakannya. Ada database administrator, ada data analis, business analyst, dan juga end user. Di database administrator, dia memiliki 3 buah kelompok pekerjaan. Ada data exploration, data pre-processing, integration ataupun data warehouse, dan juga data source. Nah, data source itu sendiri adalah sumber data. Sumber data yang akan kita olah. Sumber ini beragam sekali bentuknya. Bisa dalam bentuk paper ataupun kertas gitu ya, yang bentuknya hard copy, dalam bentuk files yang bentuknya soft copy di dalam komputer, baik itu nanti filenya bentuknya PDF, doc, docx, ppt, Excel gitu ya, ataupun XLS, ataupun file-file lainnya. Intinya adalah file yang berupa soft copy. Ataupun file yang dalam bentuk dokumen web, seperti .html gitu ya, ataupun .python misalkan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada scientific experiment, hasil dari eksperimen suatu percobaan ilmiah, ataupun juga dari database gitu ya. Jadi banyak, intinya adalah sumber data yang akan nanti kita olah. Kemudian pada tahapan berikutnya data pre-processing, integration ataupun data warehouse. Di sini kita akan melakukan pengelompokan data tadi. Jadi ketika ada datanya yang tidak komplit, kita akan lakukan melihat perulangan datanya, kemudian kita komplitkan datanya, ataupun mungkin kita hapus karena tidak ada data serupa di bawahnya. Kemudian di data pre-processing ini juga kita sudah mengklasifikasikan datanya. Datanya itu nanti mau diarahkan ataupun diputuskan ke data yang mana, arahnya yang mana. Kemudian baru berikutnya data exploration. Nah, di data exploration kita membentuk datasetnya, sehingga dataset ini nanti bisa digunakan, diolah oleh si algoritma-algoritma dalam data mining. Berikutnya di data analis, tugas seorang data analis yaitu adalah data mining. Nah, di data mining ini adalah proses untuk menambang data ataupun penambangan data yang menggali data yang sudah dibuat menjadi dataset tadi sesuai dengan 6 proses tadi ya, 6 klasifikasi proses tadi, untuk tujuannya mendapatkan suatu informasi yang penting di dalamnya, yang terpendam di dalamnya. Berikutnya itu disajikan kepada business analyst. Yang berikutnya business analyst akan membuat ataupun memvisualisasikan ataupun menerjemahkan hasil pekerjaan dari seorang data analis di job desk-nya tadi data mining, sehingga itu bisa dipahami, dimengerti oleh si end user. Dan nantinya end user bisa mengambil suatu kebijakan, keputusan untuk instansi ataupun perusahaan tersebut. Nah, sampai disinilah pertemuan kita minggu lalu. Semoga bisa memahami seperti apa gambaran dasar dari data mining itu sendiri. Nah, berikutnya pada minggu ini, pada pertemuan hari ini, kita akan bahas mengenai hubungan data mining itu dengan berbagai bidang. Jadi hubungan data mining dengan berbagai bidang itu sangat banyak ya, sangat banyak. Ini juga sudah saya singgung pada minggu yang lalu sebenarnya, tapi tidak saya berikan gambaran slide-nya karena ada kendala teknis. Nah, jadi data mining itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia butuh data matematika, data algoritma gitu ya. Butuh ilmu lah gitu ya. Ada machine learning, ada pattern recognition, statistik, computing algoritma, teknologi database, kemudian komputer dengan spesifikasi ataupun performa yang sangat tinggi gitu ya. Nah, misalkan pattern recognition gitu ya. Jadi kita juga perlu untuk ilmu untuk
mendefinisikan ataupun menggambarkan suatu hasil dari data yang kita gali tadi dalam bentuk pattern gitu ya, dalam bentuk pattern. Begitupun dengan statistik, kita perlu untuk mengkalkulasikan datanya. Kemudian kita juga butuh computing algorithm ataupun algoritma komputer untuk mengolah datanya pada 6 klasifikasi proses itu sendiri. Kemudian database teknologi juga kita perlukan untuk jika kita memerlukan pengolahan datanya dalam bentuk database dan lain sebagainya. Itu juga perlu high performance computing, juga perlu untuk mengolah datanya jika memang data mining ataupun data yang akan ditambang tadi itu sangat besar, maka perlu high performance computing. Sedangkan machine learning ini nanti difungsikan untuk membuat otomatisasi dari proses data mining itu sendiri. Seperti yang saya contohkan kemarin dari Google Ads gitu ya, ataupun Facebook Ads misalkan. Jadi aplikasi ini secara otomatis langsung dengan menggunakan machine learning langsung mempelajari dari karakteristik si user. Bagaimana si user menggunakan browser sehari-hari, menggunakan search engine sehari-hari, apa saja yang dicari, kemudian apa saja yang biasa dilihat. Nah, nanti itu akan dipelajari oleh machine learning-nya. Kemudian nanti itu akan menampilkan iklan sesuai dengan apa yang sering kita lihat dan sering kita pelajari. Oke, kemudian lanjut. Ada beberapa masalah-masalah di dalam data mining sehingga data mining ini juga perlu menjadi penting. Yang pertama adalah tremendous amount of data, gitu. Jadi skala algoritma yang sangat besar, kemudian high dimensional of data, high complexity data. Jadi ukuran datanya itu yang skalanya sangat besar, skala ukuran datanya sangat besar. Kemudian dimensi datanya juga sangat besar. Berikutnya kompleksitas datanya juga sangat beragam, sangat kompleks sekali. Dari mulai datanya berupa data stream gitu ya, data yang berbentuk runtut waktu ataupun time series data, data berupa sequence, data yang berupa graph ataupun data yang bentuknya yang terstruktur, data dari social network ataupun jaringan sosial media misalkan, ataupun data-data spasial gitu ya, data program, data-data web, multimedia. Kemudian masalah yang terakhir adalah new and sophisticated application. Nah, ini masalah-masalah yang ada dalam data mining. Berikutnya klasifikasi proses. Nah, ini yang kita bahas ya. Ada 6 ataupun 5 gitu ya. Pada dasarnya 6 ataupun 5, sebenarnya bisa dikategorikan 6 ataupun 5. Pertama ada estimasi, ada prediksi, ada klasifikasi, ada clustering, dan ada asosiasi. Oke. Berikutnya ini contoh dataset gitu ya. Ini contoh dataset dari suatu bunga, namanya bunga iris gitu ya. Nah, dari bunga iris ini nanti diambil 2 buah pengelompokan. Pengelompokan kelopak bunga untuk bagian sepal dan kelopak bunga bagian petal. Di mana bagian sepal dibagi untuk dihitung untuk data length-nya, data width-nya, begitupun untuk petal juga dihitung bagian length-nya dan juga bagian width-nya. Kemudian juga ada pengelompokan tipe-nya. Tipe ini adalah dari bunga itu sendiri. Ada bagian iris setosa, ada bagian iris versicolor, dan juga terakhir adalah iris virginica. Jadi dari masing-masing tipe ini nanti dimasukkan datanya, tentu dikumpulkan sehingga dibentuklah seperti data yang tampil ini. Kemudian di situ ada penjelasan yang sepal, petal itu adalah atribut, kemudian yang tipe itu adalah target ataupun label ataupun kelas. Berikutnya untuk tipe ini ada bentuknya nanti
Ada yang nominal, ada yang numerik gitu ya. Kalau nominal bentuknya seperti ini, tulisan gitu ya, huruf saja. Kalau numerik itu bentuknya angka. Berikutnya ini contoh gambarnya. Ini petal, yang di bawah adalah sepal. Kelopak bunga yang lebih kecil dan tinggi, yang menjulang ke atas disebut dengan petal, yang ke bawah itu disebut dengan sepal. Nah, berikutnya jenis atribut ya. Jenis atribut sendiri ada dari atribut data ya. Ada yang measurement, ada yang counting yang bisa dihitung dan bisa ada yang jarak gitu ya, ataupun rasio jarak ataupun yang dihitung. Ada yang rasio, ada yang interval untuk measurement, dan counting ada ordinal dan nominal. Kalau untuk yang measurement yang yang untuk jarak itu datanya adalah angka ataupun numerikal. Sedangkan yang counting itu datanya kategorikal. Nah, ini mungkin kalau kita kembalikan kepada 5 proses tadi, kalau numerikal mungkin bisa kita contohkan di 4 prosesnya. Sedangkan untuk kategorikal ini lebih umum ataupun lebih sering digunakan untuk kategori clustering. Berikutnya, nah ini penjelasan dari yang file tadi gitu ya. Ada yang rasio itu sifatnya mutlak, ada interval itu jarak, ada ordinal, peringkat, ada nominal itu label. Deskripsinya ya data untuk rasio ya, data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui mempunyai titik yang absolut. Intinya dia datanya dari pengukuran dan nilainya adalah titik nolnya adalah absolut, tidak berubah. Contoh ada umur, berat badan, tinggi badan, jumlah uang gitu ya. Untuk contoh operasi penggunaan penggunaan atribut dari rasio ini sendiri, contohnya ada geometric mean, harmonic mean, dan percent variation. Kemudian kalau untuk jarak itu juga dari pengukuran sama dengan rasio, tetapi tidak mempunyai titik nol yang absolut. Jadi titik nolnya ataupun titik awalnya, titik tengahnya itu bisa berbeda dari rasio jenis atribut rasio. Contoh seperti 0 derajat sampai 100 derajat gitu ya. Dia ada range datanya gitu ya, jelas gitu ya, dan ada bisa dari 0 sampai 100. Umurnya 20 sampai 30. Kalau di rasio umur ya misalkan umurnya 20, ya udah 20 saja gitu ya. Menghitung 20 dari mana? Ya dari tahun lahir misalkan. Maka didapatlah umur. Nah, itu kalau rasio. Sedangkan kalau interval itu benar-benar adalah jarak. Untuk titik nolnya sendiri itu tidak bersifat absolut. Kemudian untuk ordinal, peringkat. Nah, ini datanya sifatnya dari kategori gitu ya. Kategori ataupun klasifikasi. Tetapi di antara tersebut terhadap hubungan, ada hubungan dan ataupun dia juga berurutan. Contoh kalau di dalam survei gitu ya, dalam survei, form survei ada puas, sedang, tidak puas gitu ya. Kemudian nominal. Nominalnya juga sama dengan ordinal, kategorisasi atau klasifikasi. Kemudian tetapi dia menunjukkan beberapa objek yang berbeda gitu ya. Jadi misalkan ada kode pos, gitu ya, jenis kelamin, nomor ID, dan nama kota. Oke, berikutnya ini contoh dataset dari pengiriman pizza gitu ya, pengiriman pizza untuk klasifikasi proses estimasi. Di mana di dalam dataset ini ada beberapa data, ada data customer, data jumlah pesanan, jumlah traffic light, jarak, dan juga waktu tempuh. Nah, kemudian nanti akan diolah menggunakan algoritma regresi linear. Ya, nanti akan diolah menggunakan algoritma regresi linear ini. Ini salah satu algoritma yang bisa digunakan di metode estimasi. Kemudian apa sih yang didapat, yang dipelajari dari penggalian data ini? Ya, yang dipelajari ataupun yang dihasilkan pada klasifikasi proses estimasi menggunakan algoritma regresi linear adalah suatu rumus gitu ya, suatu rumus yang bisa digunakan untuk menghitung
waktu tempuh gitu ya, waktu tempuh. Waktu tempuh yang diperlukan oleh apa namanya? Toko pizza untuk supaya drivernya bisa mengantarkan pizza sesuai dengan waktu yang dibuat yang telah distandarkan gitu ya. Contoh di sini waktu untuk waktu tempuh 0,48 P ditambah 0,23 TL tambah 0,5 C gitu ya. Di mana T itu adalah waktu tempuh, P itu adalah jumlah pesanan, dan TL itu adalah traffic light. Berikutnya J adalah jaraknya. Nah, ini adalah rumus yang dihasilkan dari proses penggalian data pada data pengiriman pizza, gitu ya. Pengiriman pizza menggunakan estimasi, metode estimasi dengan algoritma regresi linear. Sehingga nanti toko pizza ini bisa mengkalkulasikan, menghitung, memperkirakan, mengestimasikan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengantar pizza dengan kategori-kategori pada data ini. Berikutnya contoh estimasi untuk performance CPU gitu ya. Jadi ini contoh bisa dilihat dari cycle time, main memory, cache, channel, dan performance. Kemudian dibagi lagi dari MYT, MYCT, Mmin, Mmax gitu ya. Kemudian cache, CHmin, CHmax, dan PRP. Nah, ini juga menggunakan metode yang lain. Kalau tadi itu menggunakan regresi linear, kalau yang ini menggunakan sama juga tetap menggunakan regresi linear. Di mana yang didapat adalah untuk mengestimasi performa dari CPU didapatkan rumus seperti ini gitu ya, seperti yang ada di slide ini. Nah, ini berupa output apa sih yang dihasilkan dari data mining? Ada formula atau function seperti estimasi tadi, ada pohon keputusan ataupun decision tree. Ini kalau kita menggunakan klasifikasi dengan algoritma C4.5, ini yang dihasilkan. Kemudian ada korelasi dan asosiasi. Ini kalau kita menggunakan klasifikasi proses asosiasi yang menggunakan salah satu contohnya menggunakan metode FP-Groth. Kemudian ada rule, aturan. Ini kalau kita menggunakan klasifikasi juga bisa menghasilkan rule salah satunya, atau juga menggunakan asosiasi juga menghasilkan rule. Berikutnya cluster ataupun scatter plot nanti bentuknya. Ini kalau menggunakan clustering. Nah, ini contoh lagi untuk prediksi harga saham. Ini adalah datasetnya. Ada label, ada kemudian metode ataupun algoritma yang digunakan adalah neural network gitu ya. Bentuk datanya biasanya adalah time series gitu ya, ataupun rentet waktu gitu ya. Biasanya bentuk datanya seperti itu. Kemudian pengetahuannya seperti apa? Ini dia. Ada input, ada high dan one, dan ada output. Sehingga ini digambarkan dalam bentuk grafik gitu ya. Nah, dari grafik inilah nanti si end user akan memperkirakan, memprediksi kira-kira dalam beberapa waktu ke depan saham itu akan naik atau turun gitu ya. Nah, ketika naik nanti akan dilakukan jual saham misalkan, ketika turun akan dilakukan pembelian saham. Oke, berikutnya ini untuk algoritma atau klasifikasi proses dari klasifikasi yang menggunakan metode klasifikasi C4.5 gitu ya, untuk mencari kelulusan mahasiswa tepat waktu gitu ya. Ada NIM, gender, nilai UN, asal sekolah, IP semester 1, semester 2, semester 3, IPS 4 sampai dengan targetnya ataupun label ataupun kelasnya gitu ya, lulus tepat waktu, iya atau tidak. Nah, inilah yang akan kita cari menggunakan klasifikasi dengan algoritma C4.5, sehingga didapatlah output akhirnya nanti berupa pohon keputusan seperti ini. Jika status mahasiswa itu bekerja, maka dilihat dari IP semester 2-nya.
Jika IP semester 2-nya lebih dari 3,590, maka dipastikan diklasifikasikan mahasiswa tersebut akan lulus tepat waktu. Jika sebaliknya kecil dari 3,590, maka dia akan terlambat untuk lulus. Itu kalau untuk statusnya bekerja. Kemudian ketika status mahasiswa itu tidak bekerja ataupun hanya mahasiswa murni, itu akan dilihat dari IP semester 5. Kalau IP semester 5-nya besar dari 2,350, dilihat lagi dari IP semester 4. Jika IP semester 4-nya besar dari 1,975, maka dia bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu. Akan tetapi jika kecil dari itu, maka akan terlambat. Ataupun jika IP semester 5 yang tadi kecil dari 2,3, maka dilihat lagi IP semester 3-nya. Kalau IP semester 3-nya besar dari 2,2 dan umurnya besar dari 23, maka dia akan terlambat. Kalau umurnya masih di bawah 23, bisa diklasifikasikan dia tepat waktu untuk menyelesaikan studi. Ataupun kalau dia kecil dari 2,270 semester 3-nya, maka dia akan lulus tepat waktu. Oke. Lanjut, ini contoh untuk masih klasifikasi dan masih menggunakan algoritma C4.5. Di sini adalah untuk memberikan rekomendasi ataupun saran kepada pemain golf gitu ya. Apakah bermain golf atau tidak. Dilihat dari beberapa kategori data, ada outlog, ada temperatur, ada humidity, ada windy gitu ya. Dilihat dari cuacanya, temperatur gitu ya, kelembapan udaranya gitu ya, kondisi angin. Nah, baru nanti ada targetnya adalah play, bermain atau tidak gitu ya. Nah, nanti outputnya bisa berupa rule seperti yang di bawah, ataupun juga tetap menggunakan decision tree. Nah, ternyata untuk menentukan bermain golf atau tidak, kategori utamanya dilihat dari outlook ataupun cuaca. Kalau cuacanya overcast, maka bisa bermain. Tapi kalau cuacanya rain, maka dilihat dari wind. Kalau cuacanya sunny, dilihat dari humidity-nya. Dan seterusnya. Berikutnya untuk masih klasifikasi C4.5 untuk rekomendasi kontak lens. Ini datanya ada age ataupun umur, ada spectacle prescription, ada astigmatism, tear production rate, dan recommended lens. Kemudian didapat seperti ini pohon keputusannya. Cara membacanya sama seperti dua pohon keputusan yang tadi. Berikutnya ini untuk clustering, nah bunga iris yang tadi ya, bunga iris yang tadi. Nah di sini bedanya dengan klasifikasi. Kalau klasifikasi dia memiliki atribut dan memiliki target ataupun label. Nah sedangkan kalau clustering dia hanya memiliki atribut tetapi tidak memiliki target, tidak memiliki label. Sehingga model pembelajaran ataupun model dari pengolahan datanya nanti yaitu tidak memiliki target tertentu gitu ya. Hanya membuat suatu clusterisasi saja yang nanti outputnya berupa scatter plot. Ini contoh datanya. Kemudian ini pengetahuan yang akan didapat. Ya, ini pengetahuan yang akan didapat. Ada 3 buah cluster gitu ya, 3 buah cluster. Ada cluster 0, cluster 1 dan cluster 2 gitu ya. Nah, apa sih yang bisa kita pahami dari cluster ini? Ya, kita bisa melihat dari ternyata pada klasifikasi apa saja sih cluster ini nanti gitu ya. Kemudian apa sih yang menjadi hubungan antara masing-masing cluster ini? Nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain untuk lebih detailnya. Kemudian asosiasi. Asosiasi ini salah satu contoh untuk salah satu toko ataupun minimarket, data penjualannya gitu ya. Pada 12 hari dengan data barang yang dijual adalah ada gula, kopi, aqua, popok, spray, sabun, sampo, kemeja, celana, dan boneka. Metode pelajarannya ataupun algoritmanya menggunakan Epicrude. Hasilnya seperti ini.
gitu ya. Hasilnya seperti ini. Jadi ada beberapa rule dan juga ada berupa bentuk asosiasi data seperti ini. Untuk pengolah datanya nanti kita bisa menggunakan RapidMiner, bisa menggunakan Orange, Tanagra, WK, MATLAB, ataupun nanti kita bisa program sendiri menggunakan bahasa pemrograman yang mungkin telah dipelajari seperti C, C++, Pascal, Java, ataupun VB.NET. Contoh di sini aturan yang tadi ya, hasil yang tadi. Misalkan pada hari Kamis malam ada 1000 pelanggan telah melakukan belanja di supermarket ABC, di mana 200 orang membeli sabun mandi. Dari 200 orang membeli sabun mandi, 50 membeli Fanta. Jadi asosiasi rule-nya menjadi jika membeli sabun mandi, maka membeli Fanta. Dengan nilai supportnya ataupun nilai pendukung kemungkinannya adalah 200 berbanding 1000 ataupun 200 dibagi 1000. Jadi sekitar 20% gitu ya nilainya. Kemudian dan nilai confidence-nya adalah 50 per 200, 25%. Kemudian algoritmanya bisa menggunakan a priori, epigrowth, dan GRI. Berikutnya metode learning pada algoritma data mining. Ada supervised learning, ada semi-supervised learning, dan ada unsupervised learning. Ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi silakan pahami apa yang telah saya sampaikan tadi, baik dari review materi kuliah minggu lalu, ataupun materi kuliah kita hari ini yang sudah saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, silakan dijawab ataupun kita diskusikan. Silakan didiskusikan pada kolom komentar pada laman Edmodo. Jangan lupa untuk aplikasi Edmodo ini harus kita refresh setiap kali pada browsernya supaya pemberitahuan ataupun notifnya itu tetap update, karena aplikasi ini tidak bisa update sendiri untuk refresh dari notifnya. Contoh seperti ini gitu ya. Ketika ini tidak diupdate, maka tidak akan tampil kegiatan terbaru dari posting ataupun tugas ataupun kuis yang nanti akan saya berikan. Jadi pastikan setiap beberapa menit itu klik tombol reload ataupun refresh pada browsernya, baik itu menggunakan browser Firefox, Google Chrome ataupun yang lainnya. Selalu di reload. Ataupun jika yang menggunakan handphone itu juga di refresh dengan cara klik tahan kemudian drag ke bawah seringkali gitu ya untuk setiap beberapa menit, sehingga materi yang saya sampaikan itu bisa terlihat gitu ya, bisa terlihat. Jangan lupa untuk terus diskusi ya, karena nanti ini juga akan menjadi penilaian saya dan juga mengenai kehadirannya. Dan di akhir perkuliahan nanti saya akan memberikan tugas, silakan diselesaikan dengan waktu yang saya tentukan. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Untuk materi pertemuan hari ini, saya tunggu diskusinya sampai dengan perkuliahan kita berakhir. Terima kasih.